Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu sehat walafiat dan masih tetap bersabar di dalam melaksanakan tugas kalian belajar yang dalam setiap harinya masih tetap belajar di rumah. Dan juga kita doakan orang tua kita, orang tua siswa, supaya Allah berikan kesabarannya dalam membimbing kalian belajar di rumah. Anak-anakku, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 yang sudah 7 bulan berjalan ini masih tetap ada. Semoga Allah mengangkatnya dan memusnahkannya. Kembali kita di negeri kita ini aman dari penyakit atau wabah corona, dan kita kembali belajar di sekolah kita, yakni SDN Serengseng Sawah 07 pagi. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pelajaran agama hari ini, maka mulailah dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Selanjutnya kalian membaca doa belajar. Setelah itu anak-anakku, persiapkan alat pelajaran kalian seperti buku tulis agama dan juga buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siapkan juga alat menulis yang lainnya seperti pensil, pulpen, dan penggaris dan lain-lainnya, yang apabila dibutuhkan kalian tidak sulit lagi untuk mencari-carinya. Anak-anakku yang Bapak banggakan serta orang tua siswa yang saya hormati, selanjutnya kalau kalian sudah mengisi daftar hadir dengan menceklis nama kalian, kemudian kita buka dari buku pelajaran agama dan budi pekerti ini di halaman 23. Anak-anakku, kita sudah sampai pelajaran 3 yang temanya Aku Anak Soleh. Oke anak-anak, cepat ya, dibuka temanya Aku Anak Soleh. Berikutnya anak-anakku, pada halaman 23 tersebut, di sini ada 3 kotak gambar, bahkan ada 4 dengan gambar masjid anak-anakku. Lihat yang paling atas ada masjid besar, kemudian ada gambar 3 kotak lagi di bawah itu. Di sini ada perintah amati dan ceritakan gambar berikut. Ini anak-anakku, kiranya kamu bisa mengamati. Setelah kalian dengan seksama mengamati gambar-gambar ini, kalian bisa menyusun cerita sehingga menjadi satu buah cerita yang menarik setelah kalian pahami gambar dari 4 kotak ini. Anak-anakku, yang pertama kita lihat gambar yang pertama, dilihat dalam bacaannya ada susunya sedikit. Ini kisahnya anak-anak seorang ibu dengan kambing yang sedang diperah atau diperas susunya. Kemudian dalam kotak yang kedua, seorang ibu mengatakan, perahan susunya sedikit. Oke anak-anakku, jadi seorang ibu dan seorang anak yang jujur
yang pada malam itu dia memerah kambing susunya, ternyata susunya sedikit. Kemudian si ibu beritahukan tuh kepada anaknya, nah perahan susunya sedikit. Lalu si anak menjawab, tidak apa-apa bu. Tuh, ya. Kemudian kata si ibu, lihat kotak yang di bawah, bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan kita tambah saja dengan air. Lalu si anak itu menjawab, jangan bu. Tuh. Oke anak-anak, nanti dari kalimat-kalimat ini yang ada di dalam gambar kalian bisa rangkaikan ya, sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Anak-anakku, lanjut saja buka halaman 24 ya. Sedikit Bapak membaca atau mengisahkan tentang bagian A, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku, ini adalah suatu kisah besar yang terjadi pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab. Ya, bagaimana tentang kisahnya? Anak-anak nanti baca. Ya, kamu baca kisah ini yang ada di halaman 24 sampai dengan halaman 25. Ya, nah kamu baca lagi, kalau satu kali baca masih belum paham, baca lagi yang kedua kalinya. Kalau masih belum paham juga, baca sampai yang ketiga kalinya. Nah, dengan 3 kali kalian baca, baru kalian dapat menyimpulkan dan dapat menyusun atau mengisahkan dari hasil bacaan yang kalian baca. Anak-anakku, sebelumnya Bapak kisahkan, ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, ini sebagaimana biasa Umar bin Khattab sebagai khalifah itu sering ya meronda malam di perkotaan kota Madinah dan juga di pedalaman kota Madinah. Ya. Nah, ketika beliau meronda ya di tengah malam, ya, kemudian beliau dapati ada suatu rumah kecil yang penghuninya 2 orang, yaitu seorang ibu dan seorang anak wanita gadis, ya, ini sudah remaja. Nah, dan apa pekerjaan si ibu dan anaknya itu? Dia ini ya pekerjaannya punya kambing-kambing yang bisa diambil susunya dengan cara diperah, ya. Kemudian pada saat itu di malam hari, ya, mereka berdua ini adalah memerah ya susu kambing. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, enggak biasanya. Biasanya ketika itu kambing diperah susunya, hasilnya banyak. Bisa 1 ember, 2 ember, bahkan 3 ember. Lain pada malam itu anak-anakku, ya, ternyata dari susu kambing yang dia dapat sedikit sekali. Ya, kemudian seorang ibu bertanya kepada anak-anakku, ini kambing kita yang barusan ibu perah susunya, ternyata kok sedikit nak. Si anak menjawab, enggak apa-apa bu, ya, inilah apa yang Allah berikan kepada kita malam ini, ya, maka terima saja apa adanya. Kemudian anak-anakku, si ibu ya mengajukan pertanyaan, anakku, gimana kalau air susu kambing ini, ya, susu kambing ini kita campur dengan air supaya kelihatannya jadi banyak. Si anak tersebut terperanjat, ya, kaget. Ya, jangan ibu, ya. Nah, itu namanya berbuat curang. Enggak boleh bu.
Allah tidak suka kepada perbuatan-perbuatan curang. Sudah apa adanya aja. Lagian kan kalau Khalifah Umar tahu, ya kita bisa dihukum. Lalu kata si ibunya, anakku malam-malam begini mana tahu Khalifah, ya paling-paling dia sedang asik tidur di istananya. Gimana kalau kita campur aja dengan air? Nah, makanya si anak itu juga menjawab, jangan ibu, walaupun Khalifah Umar tidak tahu, orang lain tidak tahu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah yang Maha melihat, ya. Allah yang Maha melihat, artinya Allah melihat apa perbuatan-perbuatan kita kalau kita lakukan. Kemudian juga Allah Maha mengetahui, ya, apa yang kita perbuat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata si ibu, anakku, ya, tapi bagaimana dengan pelanggan kita? Ya, kalau malam ini susu kita sedikit, nanti takutnya dia tidak mau beli lagi. Lalu kata si anak, ibu, berbuat jujur itu lebih baik daripada berbuat curang. Ya, orang yang berbuat jujur hatinya akan menjadi tenang, ya. Rizkinya juga akan banyak. Kalau sekarang sedikit, mudah-mudahan malam-malam berikutnya ketika kita memerah susu kambing kita akan lebih banyak daripada malam ini. Anak-anakku, pendeknya anak tersebut, ya gadis tersebut memang benar-benar gadis jujur. Oke anak-anak, itu adalah sekilas kisah yang terjadi di zaman Umar ibnu Khattab. Anak-anakku, selanjutnya Umar bin Khattab yang mendengarkan, ya, yang mendengarkan kejadian itu di luar rumah, ya, di luar rumah si ibu dan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab langsung kembali ke kota Madinah. Keesokan harinya, ya, Umar ibnu Khattab sebagai khalifah sangat tertarik dengan kejujuran si gadis tersebut. Akhirnya, ya, Umar bin Khattab, ya, merencanakan akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur tersebut, yang akhirnya si gadis tersebut menjadi menantu Khalifah Umar bin Khattab. Itu berkat kejujuran anak-anakku, ya. Maka dengan pelajaran ini, ya, banyak hikmah-hikmah yang dapat kita ambil apabila kita mau berbuat jujur. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, ya, itulah, ya, kisah dari anak gadis yang jujur yang terjadi pada masa Umar ibnu Khattab. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya kalian buka di halaman 25, ya. Di halaman 25 ini, ya, kegiatannya apa? Insya Allah kamu bisa, ya. Lalu perintahnya apa? Ayo baca kembali cerita anak gadis yang jujur, kemudian diskusikan dengan temanmu tentang apa? Hikmah dari kisah tersebut, ya, keuntungan perbuatan jujur dan kerugian perbuatan tidak jujur. Anak-anakku, mengingat wabah corona atau wabah COVID-19 masih merajalela di kota kita, maka mana mungkin kita bisa, ya, mengkonsultasikan atau kita mendiskusikan tentang 3 titik ini, ya. Kan dilarang kita saling mengadakan kumpul-kumpul, ya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anakku, Bapak harapkan, ya, kalian dapat membaca kisah ini, yaitu dengan 3 kali membaca, kemudian kalian, ya, mengarang atau menyimpulkan kejadian ini menurut kalian.
Makanya dibaca sampai 3 kali baca. Kemudian kalian susun anak-anakku untuk jadi bahan pelajaran. Anak-anakku, setelah kalian susun menjadi pelajaran, ini tidak usah dikirim anak-anakku, ya. Jadikan bahan pelajaran aja untuk kalian. Insya Allah nanti apabila sudah bebas negeri kita dari wabah COVID-19 ini, ya, semuanya akan Bapak lihat, ya. Kemudian dari yang Bapak lihat, kemudian insya Allah baru Bapak bisa mengambil kesimpulan berapa nilai yang kalian dapat dari menyusun cerita ini yang temanya, ya, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, ya, begitu anak-anakku ya. Oke. Kemudian anak-anakku di sini di halaman 25, ya. Ini ada nyanyian yang enak ini. Ya, kalau kalian coba menyanyi, ya, jujurlah adaptasi nada lagu Lihat Kebunku, ya, oleh Bukhari dan Faisal, ya. Ini kan kalau dibaca, ya, liriknya ini cocok dengan sangat religius, ya. Oke anak-anakku, ya. Kemudian dari yang religius ini lalu kita bernyanyi, oke ya. Tuh. Nah, adaptasi nada lagunya dengan Lihat Kebunku, ya, ini bisa kamu lakukan dan kamu coba. Anak-anakku, ya, Bapak kepengen melihat bagaimana kamu dan kalian, ya, bernyanyi, ya, dengan tema jujurlah, nadanya nada Lihat Kebunku. Oke anak-anakku, ya, lihat kebunku. Nah, begitu anak-anak, ya. Kalau di sini liriknya, marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku jujurlah semua. Nah, enak juga anak-anakku. Nanti kalian buat video. Nah, ini baru Bapak lihat bagaimana kalian menyanyikan lagu ini. Oke anak-anakku, ya. Minta tolong sama ibumu atau sama kakakmu supaya divideokan dan dikirim ke Bapak. Terima kasih anak-anakku. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.